Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan yang lumayan jauh dari Bandung menuju ke Pekanbaru naik bus yang baru aja membuka rute ini, yaitu adalah Aerobus. Ini merupakan bus terbaru, termewah dengan fasilitas dan pelayanan yang di atas rata-rata bus yang ada di jalurnya. Bagaimana perjalanan bersama Aerobus yang akan memakan waktu kurang lebih 2 hari ini? Simak videonya sampai selesai. Jadi hari ini tanggal 8 Mei 2026, Aerobus sedang mengadakan road test sekaligus grand opening dari rute terbarunya, yaitu Bandung sampai ke Pekanbaru. Dan sore hari ini aku sudah berada di Terminal Lewi Panjang. Ini adalah start awalnya rute baru Aerobus dari Bandung menuju ke Pekanbaru. Dan pada saat video ini dibuat, sekarang jam 3 sore, itu sedang ada grand openingnya. Acara utamanya itu ada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, tapi disiarkan di semua kantor cabangnya dari Aerobus, mulai dari Bandung, kemudian Palembang, Jambi, dan juga Pekanbaru. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Bandung, Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, sampai ke Pekanbaru, kalau dari Terminal Lewi Panjang Bandung, itu bisa datang aja ke Aerobus Cafe. Itu posisinya ada di depan shelter keberangkatan bus-bus itu ya. Dan tempatnya tentunya Aerobus tuh bikin tempat nyaman sekali, kayak lounge gitu, kayak cafe gitu. Juga sekalian bisa reservasi tiket. Bagaimana bus yang akan mengantarkan aku dari Bandung menuju ke Pekanbaru? Mari kita lihat busnya. Jadi ini dia teman-teman, bus yang akan mengantarkan aku dari Bandung, Jawa Barat menuju ke Pekanbaru, Riau. Aerobus dengan nomor AB016. Kita sudah review bus ini pada saat rilis dari karoseri New Armada yang itu videonya cukup ramai. Teman-teman kalau belum nonton video detail dari bus ini, silahkan nonton video yang ini. Jadi kita lihat sekilas aja ya untuk busnya seperti apa. Di bagian eksterior ini memakai bodi buatan karoseri New Armada, double decker, Skylander R22. Sasisnya dia memakai sasis Volvo B11R yang bisa dipastikan perjalanan kita menggunakan bus ini akan sangat nyaman sekali. Dan ini dia parkirnya udah di depan loketnya ya, atau Aerobus Cafe, karena kita 30 menit lagi akan berangkat dari Terminal Lewi Panjang, Bandung. Jadi setengah jam sebelum busnya berangkat itu dia akan standby di depan loket atau di depan tempat kita nunggu. Jadi untuk bagian eksteriornya, detailnya teman-teman bisa nonton video waktu kita di karoseri New Armada. Sekarang kita lihat di bagian interiornya. Apa saja yang membedakan bus ini dari kita review di karoseri dengan sekarang ketika sudah operasional. Kita langsung ke dalam aja. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di dalam interior dari Aerobus AB016. Ini merupakan unit yang paling muda, adiknya dari semua unit Aerobus. Nomornya 16, teman-teman. Nah, perbedaan antara unit ini ketika baru kemarin rilis dari karoseri New Armada dengan sekarang yang sudah siap beroperasional adalah tentunya di sini sudah disediakan snack, teman-teman. Ini ada bungkusan snack. Kemudian kita juga diberikan air mineral yang semuanya sudah di branding Aerobus. Terus ada bantal dan juga ada selimutnya. Jadi inilah yang membedakan unit ini
ketika kemarin waktu kita review di karoseri dan juga sekarang ketika unit ini akan operasional. Dan nggak cuman ini teman-teman, nanti kita juga akan mendapatkan makan. Nah, seperti apa makanan yang kita dapatkan selama perjalanan? Simak video ini sampai selesai ya. Terus, kalau teman-teman udah nonton video reviewnya kemarin, jadi di sebelah sini itu terdapat 6 kursi. Ini yang super eksekutif, dek bawah ada 6. Kemudian di bagian depan ini adalah kelas sleepernya. Dia ada 2 ya, S01 dan juga S02. Untuk kelas sleepernya juga sama seperti yang belakang, sudah ada snack, air mineral, bantal, dan juga selimut. Dan semua selimutnya masih plastikan, jadi kehigienisan dan juga kebersihannya tentunya sangat terjaga dengan baik. Gitu teman-teman. Terus juga seperti ini tempat sleepernya ya, estetik sekali ini, instagramable. Jadi buat teman-teman kalau naik Aerobus itu bisa foto-foto di dalam unitnya dan pasti bagus karena ini busnya instagramable sekali. Mau angle manapun foto di dalam bus ini bagus pasti hasilnya. Oke, jadi seperti itulah untuk di dek bawah ya. Selain tempat duduk yang ada 8, 6 yang super eksekutif dan juga 2 yang sleeper, di sini ada toilet. Ini toiletnya yang wah luar biasa sih. Kita buka toiletnya. Tuh. Ini lega sekali toiletnya dan juga estetik. Di sebelah sini ada cermin yang besar sekali. Di sana juga ada cermin yang besar. Ada wastafel, ada sabun untuk cuci tangan di sebelah sini. Ini untuk klosetnya. Ini ada baby changing station. Jadi kalau ada teman-teman penumpang Aerobus yang membawa bayi, mau untuk ganti popok atau ganti baju celana bayinya, bisa menggunakan alat yang ada di sini. Jadi ini tinggal ditarik aja. Tuh, seperti ini ya. Nanti bayinya diletakkan di sini. Ada ini juga kayak seat beltnya gitu. Bagus sekali ya. Ini hanya ada di Aerobus nih. Fasilitas seperti ini. Oke. Toiletnya bagus sekali. Kemudian di samping toilet kita akan menemukan ini. Microwave untuk menghangatkan makanan, ada coffee maker, ada cool box dan juga ada dispenser. Kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini kita akan menemukan kursi kelas super eksekutif lagi. Jadi di sini tuh ada 25 kursi super eksekutif. Jadi total penumpang yang bisa diangkut oleh Aerobus sekali jalan itu adalah 33 orang penumpang. 8 di bawah dan juga 25 di atas. Jadi untuk kursi super eksekutif yang di bawah dan juga di atas itu sama saja. Konfigurasi kursinya 2 di sebelah kanan dan juga 1 di sebelah kiri. Di tiap kursinya ini sudah ada snack dan juga air mineral, bantal dan juga selimut, sama seperti di dek bawah. Juga kalau kita duduknya di super eksekutif ini tidak kalah nyaman dengan yang ada di sleeper teman-teman. Kalau aku pribadi lebih suka duduk di kursi seperti ini sih. Karena kenapa? Kita bisa duduk sempurna, kita bisa selonjoran maksimal juga kayak gini. Tuh, ini kalau dinaikkan maksimal, terus ini diturunkan, double rest-nya tuh. Kita bisa selonjoran maksimal. Apalagi kalau duduk depan seperti ini, di bagian depan ini kan biasanya dashboard ya, tapi ini dashboardnya tidak ada, digantikan dengan alas yang lembut seperti ini. Gitu teman-teman. Kemudian fasilitas lain itu ada TV, jadi di bagian atas ini ada 2 buah TV. Ada CCTV juga yang akan memantau kita. By the way, CCTV-nya itu ada 8 titik. Jadi selama perjalanan kita naik Aerobus ini, kita nggak akan khawatir karena kita selalu diawasi selama perjalanan oleh 8 titik CCTV yang ada di bus ini. Mari kita tunggu bus ini diberangkatkan setengah jam lagi.
Tepat jam 4 sore kita mulai bergerak meninggalkan Terminal Lewi Panjang Bandung, merupakan start awal dari bus Aerobus yang akan mengantarkan aku dari Bandung menuju ke Pekanbaru. Buat teman-teman yang mau naik bus ini juga, itu tiketnya sudah bisa dipesan, nanti akan jalan perdana di bulan Mei 2026 ini. Dari Bandung ke Pekanbaru ataupun sebaliknya teman-teman. Ini untuk posisi duduknya ya, lihat dengan tinggiku 175 cm, ini masih luas banget space-nya di depan. Dan ini untuk bantal juga selimutnya, tuh kita langsung dapat ya di tiap kursinya. Untuk view ke depannya seperti ini. View-nya luas sekali tanpa ada stiker-stiker yang mengganggu pandangan mata. Cuman memang ini karena ada tralis besinya, kita harus terbiasa aja sih. Ya sekitar 10 sampai dengan 15 menit kita ngelihat ke depan itu sudah terbiasa dengan adanya tralis. Kenapa harus dikasih tralis? Karena masih suka ada orang yang tidak bertanggung jawab yang suka lemparin batu ke kaca bus. Lihat deh, ini di air mineralnya, di bungkusannya ada pantunnya dong. Ke Medan beli durian, pulangnya oleh-oleh cerita. Naik Aerobus bukan sekedar tujuan, tapi kenyamanan yang bikin jatuh cinta. Asik. Wah, ini harus bikin pantun baru untuk rute Pekanbaru Bandung sih. Wah, baru banget berangkat kita langsung dibagikan makanan, dan ini makanan berat teman-teman. Yoshinoya Japanese Restaurant. Mari kita buka aja isinya seperti apa. Tada, wih banyak loh isinya. Wah, ini ada bayam. Aduh, kesukaan banget sih ini. Tuh teman-teman, baru jalan udah dapat makan berat. Yang ini masih baru ya, masih hangat semuanya. Nasinya dan juga lauknya. Wah, luar biasa banget. Untuk pertama kalinya ya naik bus, servis makannya itu langsung dapat Yoshinoya ketika kita baru aja naik. Dalam perjalanan Anda bersama Aerobus Eksekutif dengan tujuan akhir kota Pekanbaru. Perjalanan ini menggunakan armada dengan kode nomor AW016 yang dipandu oleh Bapak Rudi dan Bapak Hermanto yang telah bersertifikat dan melakukan tes kesehatan secara berkala. Kita akan menempuh jalan perjalanan sejauh 1.200 km dengan estimasi waktu 36 jam perjalanan. Sebagai informasi tambahan, bus ini dilengkapi dengan fasilitas CCTV, Wi-Fi, bantal selimut, port USB, meja lipat, minibar, kopi, susu dan obat-obatan yang terletak di bagian bawah. Dan apabila armada mengalami kendala, terdapat pintu darurat di bagian bawah sebelah kanan dan di bagian atas, tengah, kiri, dan kanan. Aerobus tidak menyediakan area bebas merokok dan tidak diperkenankan merokok di dalam bus selama perjalanan. Untuk colokan hanya dapat dipergunakan untuk mengisi daya ponsel Anda. Dilarang keras untuk mengisi daya powerbank serta barang sejenisnya. Untuk toilet hanya dapat dipergunakan untuk membuang air kecil saja. Dilarang keras untuk membuang air besar. Jika Bapak dan Ibu ingin membuang air besar, silakan hubungi kru kami yang terdapat di bagian bawah kabin depan sebelah pengemudi. Kami juga menghimbau kepada Anda untuk selalu menjaga barang bawaan Anda, karena kehilangan dalam bentuk apapun di luar dari tanggung jawab kami. Jadi untuk di kota Bandung, Aerobus hanya menaikkan penumpang di Terminal Lewi Panjang saja. Setelah lepas dari Terminal Lewi Panjang, kita langsung masuk ke jalan tol di gerbang tol Pasir Koja. Kemudian kita langsung menuju ke Jakarta, Terminal Pulau Gebang, kemudian Kampung Rambutan, dan terakhir di Terminal Poris Pelawat, Tangerang. Sekarang kita buka dari si bungkusan snacknya. Ini Aerobus detail banget loh. Sampai solatipnya itu ada logo Aerobusnya juga. Luar biasa. Dan ini dia isi di bagian dalamnya ya. Terdapat 5 item di sini teman-teman. Ada snack nih ya, daily croissant. Terus ada 2 wafer. Ada tisu basah. Nih keren banget, tisu basahnya ada logo Aerobus juga packagingnya, dan ada masker. Wah, naik Aerobus turun-turun kita glowing ini.
Kita tiba di pemberhentian kita yang pertama dari Bandung, yaitu di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi buat teman-teman yang mau naik Aerobus, itu bisa juga dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan di sini juga Aerobus punya lounge sendiri, dan lounge atau tempat reservasi tiketnya itu dekat sekali dengan checkpointnya dari Terminal Pulau Gebang. Jadi tempatnya tuh paling dekat sebelum kita naik ke tempat keberangkatan atau tempat kita sekarang. Dan tentunya tempat nunggunya dari Aerobus di sini itu nyaman sekali, ber-AC, dan juga banyak fasilitas di dalamnya. Oke, jadi ini kita tunggu beberapa peserta road test 0 rupiah menuju ke Pekanbaru yang naik dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Setelah itu kita lanjut jalan lagi ke titik penjemputan selanjutnya. Jam 20:15 kita mulai mundur meninggalkan tempat keberangkatan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Buat teman-teman yang mau naik bus ini, nantinya bus ini akan berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur jam 22:15. Teman-teman bisa cek di websitenya aerobus.co.id. Untuk harganya dari Jakarta ke Pekanbaru itu di Rp805.000. Beda Rp50.000 dengan yang startnya dari Bandung, teman-teman. Jadi sekarang kita tiba di pemberhentian kedua, yaitu di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Yuk, aku ajak teman-teman untuk lihat loketnya dari Aerobus yang ada di Terminal Kampung Rambutan. Jadi ini dia ya, langsung kelihatan tulisannya Aerobus Cafe. Ini kalau kita lihat dari bagian belakang. Kalau bagian depannya seperti ini, teman-teman. Nah, tadi siang acaranya tuh di sini nih, acara grand openingnya. Ini masih ada dekor-dekornya ya, balon-balonnya tuh. Jadi teman-teman kalau mau pesan tiket bus Aerobus bisa langsung ke sini ya. Kalau dari Terminal Kampung Rambutan, dia posisinya ada di lantai 1 ya teman-teman. Jadi nggak perlu naik-naik dulu ke lantai 2. Strategis sekali posisinya. Wow, lihat ini bus yang kita naiki dikerubungi oleh orang-orang ya. Jadi Aerobus ini memang bikin penasaran karena gebrakan ini luar biasa. Yang biasanya di Sumatera kita lihat sekarang ada di Pulau Jawa, jadi banyak orang penasaran dan emang nunggu banget Aerobus itu buka trayek di Pulau Jawa. Jadi antusiasmenya itu luar biasa besar. Wih. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, ini kita diberangkatkan kembali dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan tadi aku baru dapat info kalau ternyata kita nanti tidak masuk ke Terminal Poris Pelawat Tangerang. Tapi untuk harganya teman-teman, dari Jakarta ataupun dari Tangerang itu sama, harganya Rp805.000 sampai ke Pekanbaru. Iya, sekarang jam 11 malam, jadi aku baru aja bangun tidur. Asli teman-teman, nggak berasa banget karena ini kursinya jumbo sekali dan enak ya memakai kursi rimba kencana. Jadi ketiduran langsung lama gitu loh. Bangun-bangun ternyata udah sampai di Merak. Ini kita masuknya di kapal yang reguler, bukan kapal yang eksekutif karena ini adalah sebuah bus tingkat atau bus double decker. Jadi bagusnya naik yang reguler. Terpantau di pintu masuk dari dermaga reguler di Pelabuhan Merak ini sepi ya, tidak begitu ramai. Padahal ini malam Sabtu ya, biasanya sih ramai ya teman-teman karena banyak yang melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Tapi tumben malam hari ini tidak begitu ramai. Nah seperti biasa untuk bus ini kita ambil jalur yang paling
kanan. Kalau jalur yang sebelah kiri itu untuk truk dan juga kendaraan pribadi. Setelah melakukan pembelian tiket, ini kita langsung masuk ke dalam pelabuhan dan PR-nya kalau kita menggunakan bus tingkat seperti ini yaitu kita harus mencari kapal yang pintu masuknya itu di atas 4,2 meter. Jadi kita harus mencari kapal yang tinggi pintunya di atas itu. Tapi kalau reguler itu nggak begitu sulit ya, karena kapal reguler itu kebanyakan kapal yang besar-besar. Jadi pintu masuknya itu rata-rata memang sudah di atas 4,2 meter. Nah, ini kita langsung masuk teman-teman ke dalam kapal. Ini tinggi pintunya di 4,3 meter. Jadi sangat aman sekali untuk bus tingkat masuk ke dalam kapalnya. Tapi seperti biasa, pas masuk itu suspensinya dinaikkan ya, supaya tidak kena untuk bumper depan dan juga belakangnya. Setelah kurang lebih 3,5 jam kita ada di kapal, ini akhirnya kita turun juga teman-teman dari kapal dan untungnya pada penyeberangan kita kali ini naik dan juga turun dari kapalnya itu lancar sekali karena ombaknya lagi tenang-tenangnya teman-teman. Wah, ini cukup beruntung banget sih karena tadi satu penyeberangan sebelum ini katanya tuh ombaknya besar. Tapi untungnya pas kita itu ombaknya lagi tenang banget ya. Jadi naik turun kapal tuh smooth sekali, lancar sekali tanpa ada kendala yang berarti. Keluar dari pelabuhan Bakauni, tentunya kita langsung menuju ke jalan tol Trans Sumatera. Jadi di sini kita ada persimpangan. Kalau ke kanan itu lewat jalan biasa, kalau ke kiri langsung masuk ke jalan tol. Dan untuk Aerobus, ini kita langsung menuju ke Palembang ya teman-teman. Paling nanti kita ada singgah itu di dalam rest area yang ada di jalan tol untuk melakukan sholat subuh. Seperti biasa, bus Sumatera pada umumnya ketika waktu subuh dan juga waktu maghrib itu wajib berhenti. Oke, jadi selamat datang di Jalan Tol Trans Sumatera. Jadi sekarang kita berada di rest area kilometer 49 dan seperti biasa bus Sumatera pada umumnya ini untuk Aerobus itu wajib berhenti ketika memasuki waktu subuh dan juga maghrib. Jadi busnya parkir di sebelah sini bersama banyak sekali truk-truk lainnya. Ini sekalian juga isi solar ya, karena di sini solarnya ready. Jadi kalau di Sumatera saat ini ya, itu ketika ada SPBU yang solarnya ready, ada baiknya langsung diisi full aja. Karena takutnya di SPBU kedepannya nanti itu tidak ada solar, gitu. Oke, jadi
Mari kita ke masjid dulu. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Ini untuk Aerobus, untuk servis makan kita yang kedua kali, yaitu di Palembang ya. Itu kita berhenti di Ritz Hotel. Ini merupakan hotel langgananku sih kalau lagi ngetrip ke Palembang dan mau naik atau baru turun dari bus di kilometer 12. Dan Aerobus istirahatnya di sini. Tapi memang ini hotel yang paling strategis di jalur keberangkatannya bus gitu teman-teman. Dan di sini kita mendapatkan free makan yang kedua kalinya ya. Dari yang pertama kita berangkat dapat Yoshinoya, yang kedua kita dapat rice box juga persis kayak Yoshinoya di sini. Jadi kita diberikan waktu kurang lebih 30 menitan untuk kita makan. Kalau mau ke toilet bisa, yang tentunya toiletnya bagus sekali karena hotel. Luar biasa teman-teman. Ini teman-teman kalau ada waktu, ada rezeki, sekali seumur hidup harus coba sih naik Aerobus double decker nyebrang pulau. Perjalanan dari Bandung sampai ke Palembang so far nggak kerasa capeknya sama sekali. Karena bisa tidur, bisa istirahat dengan maksimal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, kita lihat makanannya seperti apa. Let's go. Jadi ini dia makanan kedua kita atau servis makan yang kita dapatkan. Ini sudah include di harga tiket yang kita bayarkan ya teman-teman. Ini dia, jadi dia kayak bento gitu. Ini adalah daging ayam, terus ada sambal, ada buahnya juga. Dan ini kita bisa makan di sini atau bisa juga makan di bus. Kalau mau nambah minum juga sangat bisa, tinggal pesan aja seperti aku ini, pesan jus jeruk. Oke teman-teman, sudah selesai makan dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan kembali dari Palembang menuju ke Pekanbaru Riau. Kita sisa perjalanan mungkin sekitar 24 jam lagi, kurang lebih. Jadi sampai sini aja perjalanan kita di part 1. Buat teman-teman yang mau ikutin perjalanan dari Palembang menuju ke Pekanbaru, simak di video selanjutnya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.